10 alasan kenapa kamu tidak perlu takut menikah sebelum mapan. Bagi kamu yang sudah pacaran, mungkin ada seseorang yang bertanya, kenapa kamu sudah lama pacaran namun tidak mau segera menikah? Mungkin jawabanmu adalah kemapanan yang belum kamu raih, di mana harta seperti mobil, rumah, beserta perlengkapannya, semuanya menjadi ukuranmu. Bisa jadi, orang lain yang ditanya memberikan jawaban bahwa mereka belum siap ke jenjang pernikahan. Yang jelas, tujuan akhir dari suatu hubungan pacaran semestinya adalah pernikahan. Bukankah begitu? Pun ketika seorang pria atau wanita membayangkan akan melakukan pernikahan, mereka biasanya memiliki bermacam-macam perasaan, baik perasaan resah, gundah, risau, bimbang, termasuk tidak sabar menunggu pasangan. Namun, ada juga yang memiliki rasa khawatir, khususnya kekhawatiran menghantui pikiran calon suami. Calon suami khawatir sambil membatin, bagaimana nanti setelah menikah? Bisakah mencukupi kebutuhan rumah tangga? Bagaimana setelah mempunyai anak nantinya? Mampukah mendidik dan membimbing anak-anak mereka? Belum lagi, kebutuhan hidup sehari-hari semakin mahal dari tahun ke tahun. Memang, memutuskan menikah sebelum hidup mapan memiliki risiko yang besar. Bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan hidup yang layak menjadi keharusan dalam rumah tangga. Namun, kamu tidak perlu ragu untuk menikah sebelum mapan. Banyak orang yang sudah membuktikan bahwa rezeki menikah itu memang ada. Kamu harus percaya pada kemampuan diri sendiri dan pasanganmu dalam mencari rezeki. Menerima kekurangan materi di awal adalah langkah yang tepat saat memutuskan untuk menikah. Berikut ini Fakta Loka akan mengemukakan 10 alasan kenapa kamu tidak perlu takut menikah sebelum mapan. Pertama, jangan hanya memikirkan harta. Uang bisa dicari, pasangan seumur hidup belum tentu. Ungkapan ini sedikit mengejutkan, tapi benar. Ketika kamu terus-terusan mengejar yang namanya harta, kamu cenderung kehilangan fokus terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Kalau dipikir-pikir, harta dan tahta sebenarnya tidak sepenting itu. Lebih baik berkeluarga, merasakan kehidupan pernikahan, dan berjuang bersama dari bawah, daripada kamu harus mengkhawatirkan harta. Pun, belum tentu juga calon pasanganmu merasakan hal yang sama mengenai kemapanan dan setuju dengan pandanganmu soal mapan dulu sebelum menikah. Belum tentu. Kedua, asal kamu niat pasti ada jalan. Coba ungkapkan keinginanmu lebih dahulu kepada orang terdekatmu, khususnya kepada orang tua. Tanyakan pendapat mereka dan utarakan niat baikmu untuk menikah. Jika orang tua setuju, maka kamu bisa mulai fokus mengumpulkan dana untuk menikah dan tempat tinggal. Sedangkan urusan kendaraan dapat diurus sesudah pernikahan. Kamu harus tahu rumus menikah saat belum mapan. Bersakit-sakitlah dahulu, pernikahan awet dan bahagia kemudian. Ketiga, selama belum memungkinkan, kamu tidak perlu segera punya anak. Jika penghasilan setelah menikah benar-benar hanya cukup untuk menghidupi dua kepala saja, tidak ada salahnya kamu mengatur program untuk menunda kehamilan. Sementara itu, kamu dan pasangan bisa fokus bekerja atau merintis usaha yang memungkinkanmu untuk menghidupi buah hati kamu nantinya. Keempat, tidak semua anggapan masyarakat soal pernikahan itu benar. Kebanyakan orang-orang di sekelilingmu pasti memiliki anggapan yang berbeda-beda mengenai pernikahan. Ada yang beranggapan agak ekstrim dan abstrak dengan ukuran yang kurang jelas seperti tidak mau menikah sampai bisa membahagiakan orang tua. Pertanyaannya adalah sampai kapan? Pun ada juga yang beranggapan tidak mau menikah sebelum bisa beli mobil sendiri. Padahal gajinya saat ini masih UMR atau UMK dan mereka tidak ada rencana peningkatan karir selanjutnya. Orang-orang itu mungkin berpikir bahwa menikah bisa nanti saat sudah mapan, di mana mobil, rumah, dan batangan emas sudah di tangan. Tapi kamu tidak harus berpikiran sama dengan mereka. Jika memang dana tersedia, kemudian kamu dan pasanganmu sudah siap, menikahlah. Kelima, jika lahir batin sudah siap, penundaan tidaklah baik untuk usia hubungan yang sudah terlalu lama. Berpacaran selama 10 tahun bukanlah jaminan kalau kamu bakal menikah dengannya, kecuali kalau kamu mematapkan diri dan hati untuk segera menikah. Terlepas dari orang tua pasangan kamu yang tidak setuju sehingga kamu harus putus, atau perasaan cinta yang seakan jalan di tempat yang akhirnya mengurungkan niatmu untuk sehidup semati,
sehingga hubunganmu harus diakhiri, penundaan bukanlah hal yang baik untuk kamu lakukan jika lahir dan batin kamu dan calon pasanganmu sudah siap untuk menuju ke jenjang pernikahan. Keenam, karena menikah itu adalah ibadah. Kamu pasti sering mendengar ungkapan menikah adalah ibadah. Ungkapan itu memang benar adanya. Kalau kamu sudah terlalu lama berpacaran, ada kalanya kamu ingin menjajaki kemesraan berlebih yang tidak jarang berakhir dengan hubungan suami istri sebelum menikah. Hal itu tentu saja dilarang dalam agama manapun, dan percayalah, rasa berdosa akan menghantuimu seumur hidupmu. Sebagai umat beragama, menikah adalah ibadah, karena dengan menikah kamu dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya terjadi sebelum menikah. Ketujuh, menikah menjadi motivasi pertama untuk bekerja lebih keras. Setelah menikah, tuntutan untuk berpenghasilan menjadi suatu keharusan bagi seseorang. Tuntutan inilah yang menjadikan seseorang bekerja 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Pada zaman sekarang, perempuan juga berusaha untuk bekerja setelah menikah. Kamu dan pasanganmu akan terus merasakan dorongan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang setelah menikah. Kedelapan, rezeki yang didapat sesuai apa yang kita butuhkan. Ketika uang yang kamu peroleh sebelum menikah hanya cukup untuk menghidupi dirimu sendiri, namun percayalah, setelah menikah nanti akan ada rezeki lain yang mencukupi 2 jiwa. Meski tidak begitu banyak dan terbatas, kamu seyogyanya mensyukuri dan menghargai rezeki itu agar nikmat dari rezeki itu dapat kamu rasakan. Kemauan dan kemampuan untuk mensyukuri nikmat dari rezeki itu tentu akan menjadikan rumah tanggamu lebih damai dan jauh dari keributan. Bukankah kedamaian dalam rumah tangga adalah rezeki terbesar yang didambakan oleh semua pasangan? Kesembilan, menikah sebelum mapan melatihmu menghadapi hal tersulit dalam rumah tangga. Setelah kamu memutuskan untuk menikah, kamu harus siap untuk menghadapi segala risikonya nanti. Kekurangan materi tentunya termasuk dalam daftar risiko yang harus kamu terima. Hal ini lumrah terjadi pada banyak pasangan di belahan dunia manapun. Tapi, memperkirakan risiko menikah sebelum mapan justru akan melatihmu untuk siap menghadapi hal tersulit dalam rumah tanggamu nantinya. Jika demikian, sulitnya kehidupan dalam berumah tangga tak akan membuatmu kecewa dan kaget berlebihan. Sebaliknya, mentalmu jauh lebih baik dalam merespon ujian tersebut. Ke-10, hidup susah bersama orang yang kita cintai terasa menyenangkan di saat hati sama-sama ikhlas. Memiliki pasangan yang menyenangkan hati sama artinya dengan memiliki pasangan yang siap menerima kita dalam kondisi terburuk. Jika kamu lalui bersama-sama, sebesar apapun ujian dan tantangan yang kamu berdua hadapi, tentu akan jauh lebih berkah. Rasa ikhlas dari pasangan menjadi rezeki terbesar yang harus disyukuri. Kemapanan memang diperlukan, tetapi tidaklah bijaksana jika hanya berfokus pada materi saja saat membangun rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, kerjasama dalam hubungan rumah tangga justru semakin mengalirkan rezeki yang tak pernah kamu duga. Percayalah bahwa kecukupan yang disyukuri jauh lebih penting. Sekarang, kamu masih berpikir kalau menunggu mapan adalah alasan yang tepat untuk menunda pernikahan? Coba dipikir sekali lagi. Itulah 10 alasan kenapa kamu tidak perlu takut menikah sebelum mapan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka, silakan like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video-video Fakta Loka berikutnya. Bye.